Summa qala lahu zata yaumi ayyuhal maliku balagani annaka habasta fis sijni rajulaini fadarabtahuma hina da'waka ila ghairi dinika. Kemudian Sam'un berkata kepada raja di suatu hari, "Wahai baginda raja, telah sampai kepadaku bahwa Anda telah menahan di dalam penjara 2 orang laki-laki. Lalu Anda telah memukuli keduanya ketika 2 orang itu mengajak Anda ke selain agama Anda." Jadi terjadi pembicaraan yang akrab antara raja dengan Sam'un ini. Jadi Sam'un ini adabnya bagus dalam menyampaikan risalah sehingga ia dapat diterima di mana saja berada. Hubungannya dapat terjalin dengan baik. Wahal kallamtahuma wahal sami'ta qaulahuma. Lalu apakah Anda telah berbicara dengan keduanya dan apakah Anda telah mendengar penjelasan dari keduanya? Faqalal maliku la faqad hala baini wa baina zalikuma ghadabi. Lalu raja berkata, "Tidak, karena sesungguhnya kemurkaanku yang menghalangi antara diriku dan 2 orang laki-laki itu." Jadi sebelum mendengar penjelasan dari kedua utusan yang sebelumnya itu, yang dipenjara oleh raja itu, karena kemarahan raja sehingga raja tidak mau mendengar dan tidak ada keinginan untuk mendengar penjelasan dari 2 orang utusan itu. Berhati-hati tipu daya setan dengan membangkitkan nafsu amarah pada jiwa manusia. Karena setiap marah itu berujung pada keburukan, berujung pada kerugian, berujung pada penyesalan. Jangan sampai mengambil keputusan dalam keadaan marah. Yang dikhawatirkan akan menyesal di kemudian hari. Sebagaimana riwayat kehidupan manusia terdahulu, kejadian yang terdahulu, ada seorang raja mengambil keputusan di saat dalam keadaan marah, maka terbunuhlah anaknya itu akibat kemarahannya. Setelah semuanya terjadi, baru timbul penyesalan di kemudian hari akibat mengikuti hawa nafsu marahnya. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lain yang membawa kerugian akibat mengikuti kemarahan itu, akibat menaati rasa marah itu, akibat taat pada kehendak marah itu. Padahal marah itu timbul dari bisikan setan yang membawa kepada kerugian, yang membawa pada penyesalan. Baginda Rasulullah berpesan, jangan sampai ada marah di hati kita. Jika kita masih dalam keadaan marah, maka jangan sembahyang dulu.
Karena jika seseorang sembahyang dalam keadaan marah, maka Tuhan pun bisa dimarahinya. Jadi bukan pahala yang dia dapat, justru dosa yang dia dapat. Jika marah itu datang, segeralah lakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan marah itu, sebagaimana yang telah diisyaratkan, dinasihatkan, dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Jika ia mampu berwudu, silahkan berwudu. Atau bisa ia mencari tempat beristirahat, baring-baring, menenangkan pikiran, atau ia pergi dari tempat yang di situ membangkitkan kemarahannya. Taatlah kepada Allah, jangan taat kepada marah. Karena marah itu, jika kita taati, ia tidak pernah menolong kita di saat kita memerlukannya. Ia tidak pernah mengantarkan beras di saat kita lapar. Ia tidak pernah menggembirakan kita di saat kita membutuhkannya. Ia tidak pernah memelihara kita siang dan malam. Tapi taatlah kepada Allah, karena Allah itu memelihara kita siang dan malam, memenuhi segala keperluan kita, dan meliputi kita dengan kasih sayangnya. Berusahalah untuk tidak mengikuti hawa nafsu dari kemarahan. Sangat sulit sekali untuk melepaskan dari jerat marah itu. Tapi ingatlah selalu, jangan taati marah, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar jangan marah.